Berangkat ini. Kapan? Ke Bualemo, Boleh mau di mana? Wonosari. Wonosari. Oh iya? Wonosari di mana, Mas? Bunga berapa? Saya bunga 3. Kompleks Bali dia. Bali. Iya, orang Bali dia. Kompleks orang Bali. Bunga 2 tidak ada Bali. Bunga 2 tidak ada Bali. Bali Samar. Tidak ada. Kita mau wisata di rumah. Itu tidak rukun, beda desa, no. Bunga 2 ada yang tidak rukun, beda. Timas orang Bali. Timas orang Bali. Tidak, orang Kaweso tinggal di sana. Oh, saya kira orang Bali. Tidak mau pulang? Baru pulang kan? Oh, baru Mau lebaran di sini. lebaran di sini. Iya. Habis kan Lebih rame di sini, oh loh. habis baru bareng sama tidak. Iya. Pasang lampu saya tidak. Ih, tapi ada takbir keliling, rame. Oke, beri dulu, Mas. Iya. Oke, jadi kita Oke. mulai perjalanan kita sore hari ini. Ini saya berangkat sekitar jam 5 ya. Jam 5 atau setengah 5 gitu. Dan waktu itu cuacanya sangat cerah ya. Sangat cerah sekaligus panas. Ini siangnya panas sekali, guys. Tapi alhamdulillah sorenya ini tidak hujan karena biasanya sore itu selalu hujan kalau di sini waktu bulan puasa itu ya. Ya sepanjang jalan lancar-lancar saja. Hanya ya, ketika saya berangkat ini saya bawa tas yang sangat berat ya. Asli itu tasnya benar-benar berat dan cukup lumayan mengganggu sedikit sih, bukan mengganggu ya, apa ya sebutannya itu lumayan berat, bukan berat sih, memang berat itu tasnya guys. Tapi ya saya harus bawa karena di dalam tas tersebut ada barang-barang saya yang ternyata pas sampai di rumah itu tidak hanya beberapa saja yang saya gunakan. Ternyata kalau kita pulang kampung itu tidak perlu membawa semua ya, tidak perlu membawa hampir seluruh dari barang-barang kita yang ada di kos atau di tempat tinggal kalian di perantauan, tapi bawa saja hanya yang penting-penting saja. Padahal waktu itu sudah saya perhitungkan ya, sudah saya hitung matang-matang barang-barang yang akan saya pakai di rumah, tapi ternyata tetap full tas carrier saya ukuran 65 liter itu guys, carrier TNF ya dari The North Face ukuran 65 liter, tetap full dan sangat berat sekali. Menurut perkiraan saya tasnya itu jadi sangat full karena saya membawa sebuah lazy bag atau kursi malas yang ukurannya itu lumayan besar ya, lumayan memakan tempat. Sebenarnya setelah sampai di rumah, setelah saya pikir-pikir, ternyata lazy bag ini alangkah lebih baik itu kita taruh di depan motor ya. Ini kan saya pakai motor MX King, jadi sebenarnya bisa saya gantung di depan, akan tetapi waktu itu saya lebih memilih untuk memasukkannya di dalam carrier yang mengakibatkan carrier saya jadi sangat penuh dan sangat berat, sangat berat, karena di dalam tas saya itu ada celana jeans sekitar 5 atau 6 buah, kemudian celana kolor atau celana pendek itu sekitar 8 atau 10, terus kaos-kaos, lalu kemeja juga banyak ya, sekitar 5 atau 6 buah kemeja gitu, yang ternyata sampai di rumah tidak terpakai semua ya, hanya beberapa buah saja yang kepakai, hanya beberapa kemeja saja yang kepakai, hanya sekitar 3 atau 4 gitu ya yang kepakai di rumah. Ya mungkin untuk pembelajaran kedepannya ya, kalau kita pulang atau pulang kampung mudik itu tidak perlu
membawa barang-barang yang sangat banyak. Cukup bawa barang-barang yang kita pakai di rumah, yang benar-benar sangat kita butuhkan di rumah, supaya ada sedikit space atau tempat di dalam tas kita ya, agar supaya juga tidak terlalu berat itu tas yang kita bawa. Karena kalau terlalu berat tas yang kita bawa, nanti akan menyulitkan diri kita sendiri ketika di jalan raya. Ini saya bawa motor, sangat kaku badan saya, sangat tegang. Saya sempat berhenti berapa kali? 1 kali kalau tidak salah. Saya berhenti 1 atau 2 kali gitu, saya berhenti menepi ya untuk istirahat sejenak, karena tas yang saya bawa benar-benar berat dan menyulitkan saya membawa kendaraan guys, bawa motor ini. Ya kalau untuk sepanjang jalan sih aman-aman aja ya. Ini jalannya aspal mulus, aspal halus. Kalau masih di kompleks kota, dari kota Gorontalo sampai ke Limboto itu masih lumayan enak ya, sampai Isimu itu masih enak guys. Nanti jalannya sudah agak tidak enak itu di sekitaran Ulu Balas itu ya, setelah bundaran Habibie terus ke sana itu sudah jalannya sudah lumayan lubang-lubang guys, sudah lumayan gak enak. Oke, kalau yang di video ini kita masih di Jalan Andalas ya, di Kota Gorontalo. Ini aspal baru dan lumayan mulus lah, tapi rasanya ini tidak semulus jalan-jalan yang, karena kalau kita bandingkan aspal baru Jalan Andalas ini dengan jalan yang di Molombulahe, itu masih lebih halus atau mulus jalan yang ada di Molombulahe. Tapi bukan jalan yang sekarang ya, jalan yang dulu pas baru dibangun. Ini aspal baru tapi teksturnya itu tidak terlalu halus, dan sambungan aspalnya itu tidak rata guys, jadi ada yang bergelombang alias tidak benar-benar halus gitu. Tapi kalau di kamera terlihat sangat bagus ya, memang ya sih. Untuk taraf ya, untuk kategori kota ini sih tidak terlalu mulus ya. Seharusnya kalau untuk kategori kota atau ibu kota provinsi ini seharusnya bisa lebih halus lagi aspalnya guys, tapi entah kenapa ini aspalnya tidak sehalus yang berada di. Oke, lanjut, ini kita sudah di perlimaan Telaga guys. Nah, di jalan perlimaan juga ini agak bergelombang ya jalannya ya, tapi masih aspal, tapi aspalnya itu sudah agak bergelombang, tidak terlalu rata gitu guys. Dan waktu itu saya pulang sekitar H-2 ya kalau tidak salah, soalnya saya sampai di rumah ini sekitar jam 7 atau jam 8 gitu. Kemudian selang 1 harinya itu, besoknya itu masih puasa 1 hari, kemudian besoknya lagi itu puasa 1 hari, kemudian besoknya itu saya lupa ya, besoknya itu masih puasa atau sudah hari raya. Kan saya datangnya itu malam harinya, terus kita masih sahur untuk puasa besok, lalu malamnya itu saya lupa ya, entah malamnya itu sudah takbiran atau masih puasa lagi. Intinya kemungkinan H-1 atau H-2 gitu, lupa saya guys. Oke, lanjut kita cerita yang di jalan ini ya. Asli ketika hari itu ya, saya pulang sekitar hari Minggu atau hari Senin ya, saya lupa ini ya, pokoknya sekitar H-2 atau H-1 Lebaran. Jalanan sangat ramai guys. Saya tidak menyangka sebelumnya ya kalau di jalan itu sangat ramai seperti ini, karena biasanya jalan-jalan di sini itu tidak seramai ini. Tapi ketika itu
jalanan itu benar-benar macet, benar-benar macet, tapi tidak terlalu macet, masih ada space gitu ya. Tapi ini benar-benar banyak kendaraan guys. Kalian bisa lihat saya tidak bisa set gitu guys, karena banyak sekali kendaraan yang ada di depan saya, baik itu motor, mobil maupun van. Kalau kita lihat di kamera gini suasananya sangat enak ya, sangat adem, asri gitu guys. Tapi pas saya bawa motor lalu ini, saya masih ingat sekali, itu kesannya sangat panas guys, begitu panas, dan hawanya itu semromong itu apa ya, panas gitulah guys, hawanya itu panas, dan kemudian ya seperti itu, tidak ada mendung sama sekali, mataharinya bersinar sangat cerah, sangat terik. Padahal ini sudah jam 5 guys, sekitar jam 5-an kalau nggak salah ya. Kalau nggak jam 5, jam 4, ini sekitar jam segitu. Tapi kalau di kamera terlihat sangat oke ya suasananya. Hanya saja ini kita menghadap matahari ya, jadi ini backlight gitu guys, backlight membelakangi cahaya. Jadi agak gelap videonya ini guys. Tapi waktu itu sebenarnya sih terang, cuman kualitas HP-nya saja ini yang kurang bagus, karena ini hanya menggunakan HP jadul ya. Saya hanya menggunakan HP Redmi 6A di sini, yang sebenarnya kalau pencahayaannya itu cukup, kualitas dari kamera ini lumayan oke. Tapi kalau pencahayaannya itu kurang terang gitu ya, hasilnya seperti ini, tidak terlalu bagus. Tapi sudah boleh lah, sudah lumayan, sudah oke lah, masih bisa kita maklumi ya, karena rekaman dari Redmi 6A itu bisa 1080p Full HD 30 fps ya, masih oke lah, bisa Full HD. Meskipun ini HP 4 tahun ya, 4-5 tahun yang lalu gitu guys, 2019 kalau nggak salah ini HP. Cuman ya itu, kalau untuk kalau hanya untuk keperluan yang normal ini masih oke. Tapi kalau untuk bersosial media, Facebook ya sudah agak loading guys, sudah agak macet gitu guys. Untuk YouTube juga sudah lumayan loading. Tapi kalau yang pakainya itu orang sabar ya masih bisa dimaklumi guys. Tapi kalau orang tua yang pakai sebaiknya jangan deh, soalnya sudah sangat loading ya. Saya saja yang ukuran orang sabar pakai HP ini untuk scroll Facebook, WA atau YouTube sudah lumayan gak sabar guys, karena sudah sangat loading. Untuk ngetik saja, ketika ngetik pesan di Facebook, di WA gitu, sudah agak loading juga. Jadi sebaiknya entah ya, soalnya harga HP itu lumayan turun guys. Soalnya barang elektronik itu kalau sudah dibeli terus dijual lagi, barang itu harganya lumayan turun sekali. Jadi kalau untuk investasi itu tidak terlalu bagus ya beli barang elektronik. Soalnya waktu itu saya mau tukar tambah dengan HP yang baru ya, dengan HP yang speknya sama. Dulu itu saya mau tukar dengan HP Redmi 10A. Iya, Redmi 10A kalau nggak salah. Kalau bukan 10A, Redmi 9A. Yang speknya itu hanya beda di RAM dan memori ya.
Itu HP Redmi 6A saya hanya dihargai 350.000 guys. Dan waduh, karena harganya sangat murah ya, mending kita pakai aja ya. Soalnya kalau untuk perekaman kameranya masih bagus, cuman baterainya sudah agak boros sih. Tapi nggak bocor guys, karena baterainya cuman 3000 ya, 3500 atau 4000 gitu, saya lupa baterai HP Redmi 6A ini. Tapi masih bisa merekam video itu sekitar 1 jam sampai 2 jam guys, dengan catatan kecerahan layarnya itu tidak diatur maksimal. Kecerahan layarnya diatur sekitar 80 atau 90% saja, karena kalau kita atur kecerahan layarnya di ukuran maksimal, itu akan mengakibatkan HP panas dan akhirnya dia hanya bisa merekam sekitar 30 menit. Itu pakai mic eksternal ya, pakai mic wireless yang menggunakan Type C. Kalau kalian tahu mic wireless yang seperti TAF Studio, Saramonic itu, yang pokoknya mic wireless yang dipasang di HP itu, kalau kalian merekam video menggunakan pencahayaan maksimal, itu tidak akan bisa merekam lebih dari 30 menit karena HP-nya akan panas dan akhirnya HP itu cepat boros.